memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga untuk kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Dan nikmat itulah kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpin kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan sunnah. Hadirin para jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini yang akan mengisi ceramah Ramadan ialah Ustaz Nur Arifun Mahdi. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, Masya Allah. Anak mudanya berkembang yang hadir beberapa semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah anzala alaina bi ni'matil iman wal Islam. Maka ada dalam riwayat al-waqtu kasayf, waktu
ini bisa memaksimalkan tentang apa yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, sanggupkah kita mengelola kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Sanggupkah kita memberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya? Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini banyak sekali peluang-peluang ibadah yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan hanya umat akhir zaman saja, melainkan umat-umat yang terdahulu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Berpuasa kepada Allah. Di samping berpuasa, di dalam bulan Ramadan terdapat petunjuk dan keistimewaan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Di mana di bulan Ramadan terdapat turunnya Al-Quran sebagaimana pedoman petunjuk bagi seluruh manusia. Hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Kita dilatih di bulan Ramadan ini, siangnya berpuasa, malamnya kita membaca Al-Quran, malamnya kita belajar untuk sholat sunnah tarawih yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah salah satu contoh. Kalau kita ingin diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus menjaga apa yang dicontohkan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah salah satu pimpinan para nabi-nabi, pimpinan para rasul, pimpinan umat akhir zaman, suri tauladan yang baik. Maka orang jangan sampai kita dianggap batin. Batin apa? Kalau orang betul, kalau kita
selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki senjata yang ampuh. Apa senjata yang ampuh itu? Itu adalah doa. Doa si Jibril. Jadi doa itu bagaikan senjatanya orang-orang yang beriman. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang memiliki alam semesta ini, kita harus sering-sering berlutut kepada Sang Pencipta, sebagaimana yang dicontohkan oleh Abu Nawas. Siapa Abu Nawas? Siapa Abu Nawas? Siapa Abu Nawas? Pernah kenalan emang? Abu Nawas itu adalah salah satu pujangga yang selalu hari-hari merayu, tapi merayunya ini bukan kepada wanita, merayunya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menangis setiap membaca syairnya. Karena apa? Beliau merasa banyak sekali dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga meneteskan air mata, sehingga membaca syair itu terus menerus agar memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syairnya? Beliau pun tidak kuat atas apa yang ada dalam berkata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya berkata pondok pesantren itu rata-rata setiap pada Jumat itu selalu mengirimkan zikir, membuat zikir syair-syair Abu Nawas itu 7 kali. Ilahi Firdausi A'la, itu agar bagaimana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua mudah-mudahan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan kesalahan kita semua, dan mudah-mudahan sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan yang kita kekurangan rezeki mudah-mudahan Allah limpahkan